Jadi saya ini beda ya dengan Bu Joyce tadi ya. Kalau saya benar-benar asli ibu rumah tangga tulen, Pak. Jadi pekerjaannya ya hanya ngurus keluarga saja ya, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak gitu ya, masak dan segala jenis pekerjaan rumah tangga itu sih. Jadi awalnya memang betul-betul saya tidak punya pengalaman kerja sama sekali, apalagi bisnis gitu. Jadi biasalah ya kalau ibu rumah tangga itu setelah melakukan kegiatan sehari-hari ya waktu luangnya banyak gitu ya Pak Frans ya. Jadi biasanya ibu rumah tangga ya sukanya apa? Kalau nggak nonton TV ya mungkin nonton YouTube ya. Hari ini kan zamannya sudah zaman apa ya, milenial gitu ya. Semuanya sudah ada di genggaman gitu ya. Jadi kita sering sekali nonton YouTube gitu ya, lihat-lihat informasi di YouTube. Dan satu kali saya mendapatkan informasi ini dari YouTube, Pak. Jadi saya nonton video gitu ya, saya nonton video dan penjelasan waktu itu tentang 3i Network gitu. Nah, pada saat saya menonton video itu membuat saya sangat tertarik sekali ya, sangat tertarik sekali karena di sini konsepnya adalah penggabungan antara insurance, investment dan income gitu. Nah, itu yang membuat saya berpikir saya adalah orang yang sangat sadar tentang asuransi sebenarnya ya. Tapi kita tahu bahwa asuransi yang saya sudah ikutin di perusahaan atau di produk-produk yang lain ya, di kesehatan itu berbeda konsepnya dengan ini gitu loh. Kalau di sana saya hanya sebagai seorang nasabah saja ya, nasabah murni saja gitu ya. Saya membeli manfaat gitu. Tapi kalau di sini kita ditawarkan investasinya, ada investasinya. Kemudian ada income-nya gitu. Jadi itu yang membuat saya penasaran Pak waktu itu ya, ketika saya menonton video itu saya penasaran dan saya akhirnya pelajari 3i Network ini selama 2 minggu Pak gitu. Jadi 2 minggu saya pelajari dengan apa ya, yang saya lakukan pertama adalah telepon kantor OJK dulu ya. Saya cari di Google nomor telepon OJK, saya telepon ke kantor OJK gitu ya. Saya cek perusahaannya, kemudian saya cek juga CAR ini apakah benar milik Salim Group gitu ya. Karena kalau Salim Group saya sangat tahu Pak, itu adalah konglomerat ya, jajaran konglomerat 10 besar di Indonesia. Jadi saya kepingin tahu dulu ini perusahaan milik siapa gitu dan sudah berapa lama berdiri ya. Itu jadi salah satu acuan saya untuk meyakinkan diri saya bahwa ini adalah perusahaan bagus dan program yang sangat bagus. Kalau jujur sih awalnya saya mungkin masih tidak yakin dengan bisnisnya awalnya ya. Waktu itu leader saya kan Pak Koadi sama Pak Remon ya, Pak Adi sama Pak Remon gitu ya. Jadi waktu itu awalnya saya masih berpikir, wah saya ini kan seorang ibu rumah tangga gitu loh. Mungkin karena saya baru pindah dari luar negeri juga, jadinya saya tidak punya banyak teman di sini. Kemudian latar belakang saya juga pendidikan tidak terlalu tinggi ya, ijazahnya tidak terlalu tinggi, tidak punya pengalaman kerja juga gitu. Jadi saya pikir kayaknya saya mungkin nggak terlalu bisa menjalankan bisnisnya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah program insurance dan investasinya yang membuat saya sangat tertarik. Kenapa? Karena nominalnya yang kecil itu Pak Frans ya, nominalnya yang dengan premi 350.000 itu kalau saya hitung-hitung kalau kita bagikan cuma 12.000. Saya awalnya berpikirnya kalau cuma 12.000 saya bisa sisihkan itu tiap hari dari uang belanja yang diberikan suami ke saya gitu mikirnya. Saya bisalah karena ini apa perusahaannya bagus, saya pikir begitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk bergabung. Kemudian hal pertama yang saya lakukan adalah karena ini programnya bagus, yang saya lakukan pertama adalah menceritakan program ini kepada keluarga saya. Ya, adik-adik saya, tante saya, mama saya gitu. Pokoknya keluarga besar saya. Karena apa? Melihat program ini bagus gitu. Nah, ketika saya ceritakan ke mereka di bulan yang sama dengan saya, mereka bergabung Pak ya, teman-teman, adik-adik saya dengan keluarga saya itu bergabung dan saya dapatlah waktu itu elit Pak ya, elit yang pertama. Jadi bulan pertama saya langsung elit gitu dan saya masih ingat banget itu Pak Raymond bilang ke saya, jangan percaya Bu kalau belum bonusnya masuk ke rekening gitu ya. Nah, ternyata di bulan berikutnya itu saya dapat transfer 850.000 Pak ya, karena dapat elit itu saya dapat transfer 550.000 masuk ke rekening 50. Ini bisnis betul gitu ya. Saya jadi merasa wah ini gampang banget kalau cuman cerita saja, cukup menceritakan program ini kepada orang lain ya, itu kan pekerjaan emak-emak juga ya Pak ya, ibu rumah tangga juga suka suka cerita gitu ya. Jadi saya pikir wah kalau cuman begini gampang artinya. Akhirnya setelah bulan pertama saya dapat 850.000, bulan kedua saya bergerak lagi nih. Siapa yang saya
ceritakan, yang saya ceritakan adalah tetangga-tetangga ini, ibu-ibu rumah tangga di tetangga-tetangga saya, di apartemen saya gitu. Nah, saya closing lagi elit Pak Frans ya. Di bulan kedua itu saya elit lagi, dapat kalau nggak salah 1,3 gitu. Wah, masuk lagi ke rekening saya, membuat saya makin semangat lagi Pak Frans. Akhirnya bulan ketiga, saya lakukan lagi prospek itu cerita ya. Cerita lebih ke cerita saya ke ibu-ibu di pasar ya, pedagang sayur, pedagang ayam, pedagang kelapa, itu semua saya ceritakan, ibu-ibu sekolah gitu ya. Saya ceritakan dan saya tembus saya elit lagi yang ketiga. Waktu itu saya langsung naik ke TA juga ya. Dan income saya di 2,4. Nah, terus berjalannya waktu saya jalani bisnis ini, saya semakin yakin, saya benar-benar full heart jadinya ya, saya benar-benar istilahnya menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, yang awalnya tadi iseng-iseng saja gitu. Tapi hari ini saya benar-benar fokus untuk menjalankan 3 Network, karena sejujurnya ini adalah bisnis saya yang pertama Pak Frans. Dan bisnis saya yang pertama sudah membuahkan hasil yang luar biasa. Saya cinta mati sama 3 Network. Kalau di awal nih ya Pak ya, kalau sekarang mungkin kan saya dengan 4 bulan pertama itu waktu saya menjalankan di awal kan saya benar-benar mengikuti saran leader saya. Saya didampingin leader saya juga ya. 4 bulan pertama itu saya menjalani pertemuan ya. Jadi waktu itu masih di Selipi ya Pak ya. Di Selipi pertemuan. Nah, saya 4 bulan itu tidak pernah absen Pak pertemuan. Ya, pertemuan waktu itu masih di kantor gitu. Tapi kalau waktu di awal-awal ya, di awal-awal saya menjalankan bisnis ini sih, yang saya lakukan adalah membuat cerita yang menarik dulu nih Pak. Ya, karena kan biasa kalau rata-rata orang-orang yang baru mengenal 3 Network kan pasti belum terlalu lancar ya ngomongnya ya. Jadi yang saya ceritakan adalah bagaimana membuat mereka tertarik gitu. Nah, setelah mereka tertarik, untuk mengetahui lebih dalam lagi, baru saya undang mereka datang ke apartemen saya, lalu saya datangkan leader saya, lalu kita mengadakan sharing ya, table talk waktu itu setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu itu kita rutin Pak, rutin untuk mengadakan table talk, saya undangin orang-orang datang untuk mendengarkan penjelasan leader saya. Nah, saya tetap terus menyimak dan belajar gitu ya. Kalau hari ini sih saya sudah bisa presentasi sendiri ya, presentasinya saya berusaha untuk mengikuti aturan dari CAR, dari perusahaan. Jadi poinnya kalau saya dulu di awal adalah bagaimana membuat mereka tertarik dulu Pak Fran, baru kemudian kita datangkan, kita kumpulkan di pertemuan, lalu kita undang leader kita. Itu sih kalau yang dulu pertama kali saya lakukan Pak Fran. Karena begini Pak, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk orang-orang yang baru bergabung itu biasanya kan rata-rata mereka belum terlalu langsung paham gitu ya. Mungkin sekali mendengarkan presentasi mungkin hanya berapa persen yang ditangkap. Itu harus ada pengulangan atau repetition untuk belajar gitu. Apalagi kita ini adalah istilahnya lembaga keuangan yang berbadan hukum gitu ya. Artinya kita tidak boleh memberikan informasi yang salah ya. Nah, di sini kita belajar, harus belajar. Saya waktu itu bahkan mungkin 4 bulan itu saya nggak pernah absen Pak, betul-betul nggak pernah absen. Semua table talk yang dijalankan oleh leader saya, itu saya datangin. Ya, walaupun bahkan mungkin di table talk itu tidak ada tim saya atau tidak ada calon nasabah saya sekalipun, saya tetap hadir Pak. Saya tetap hadir, saya memperhatikan, bahkan saya bawa buku catatan gitu ya, waktu di awal-awal. Saya bawa buku catatan, mencatat tuh apa yang leader saya katakan gitu ya. Kemudian akhirnya setelah saya bisa berjalan sendiri, saya pelajari sendiri, akhirnya saya mengadakan table talk sendiri sih, gitu ya, table talk sendiri secara mandiri. Kemudian ya udah saya undang tim-tim saya untuk datang belajar mengikuti apa yang sudah saya lakukan, Pak. Karena tanpa pertemuan kita tidak bisa mendapatkan informasi yang benar, karena bahaya sekali kalau misalkan kita sampai memberikan informasi yang tidak benar kepada calon nasabah gitu ya, karena ya itu tadi kita adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum Pak. Jadi gini, saya bersyukur banget ya bisa mendapatkan reward ya, karena itu adalah reward pertama saya gitu. Mungkin benar kalau kita dengan biaya sendiri mungkin kita bisalah kemana saja, tetapi rasanya tuh beda Pak Frans. Rasanya tuh beda banget kalau kita mendapatkan reward dari perusahaan, karena kalau reward dari perusahaan itu artinya kan perusahaan memberikan penghargaan kepada kita. Karena apa? Kinerja kita ya, prestasi kita yang sudah kita raih gitu loh. Kalau sekedar kita beli tiket sendiri kan artinya kita bisa kapan saja gitu ya, tanpa prestasi pun kita bisa berangkat. Tetapi sungguh hal yang sangat luar biasa sekali ketika kita mendapatkan dari perusahaan, karena itu bentuk penghargaan buat kita semua ya. Jadi saya merasa sangat bangga dengan diri saya sendiri gitu ya. Artinya apa? Walaupun saya ini istilahnya tidak
tidak punya ijazah tinggi, tidak punya pengalaman kerja gitu ya, tetapi saya bisa membuktikan di sini CAR memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan sebuah bisnis luar biasa, dan itu bisa kami buktikan, bisa kita buktikan gitu ya, dengan mendapatkan reward itu apalagi gitu loh. Nah, dan yang luar biasanya reward yang kemarin itu sebenarnya Pak Frans, jadi saya itu dulu pernah waktu menikah ya, awal menikah itu kita rencana bulan madu Pak. Bulan madunya itu di New Zealand waktu itu. Di New Zealand naik kapal pesiar gitu kan. Nah, terus tapi karena satu hal ya, karena urusan imigrasi gitu, akhirnya tidak bisa berangkat kami Pak ya. Suami waktu itu yang ada urusan dengan imigrasi nggak bisa lolos, akhirnya suami saya nggak bisa berangkat gitu. Jadinya kita tunda tuh Pak Frans. Kita tunda sampai 20 tahun pernikahan ya. 20 tahun pernikahan, jadi saya belum pernah itu naik kapal pesiar lagi Pak. Jadi itu mimpi saya sebenarnya. Sebenarnya bukan mimpi yang mimpi karena tertundanya bulan madu itu tadi yang membuat saya harus naik kapal pesiar nih gitu. Nah, dan luar biasanya impian saya yang besar itu terwujud dengan pemberian reward dari CAR, dan itu sangat luar biasa banget buat saya Pak. Jadi saya bangga sekali gitu. Saya ngomong sama suami saya bahwa saya sudah naik kapal pesiar, kamu belum, saya bilang gitu Pak Frans. Mungkin itu, mungkin next mudah-mudahan kalau pandemi ini sudah berakhir ya, kita bisa mendapatkan reward selanjutnya ya Pak Frans ya. Saya berharap banget nih Pak Frans, reward kedua saya bisa didapatkan dari CAR juga. Saya punya impian lagi sih sebenarnya. Yang kedua itu saya kepingin umroh Pak Frans, kepingin umroh dan mengajak mama saya umroh gitu ya. Sebenarnya itu impian saya juga. Itu mudah-mudahan itu bisa terwujud juga nantinya Pak Frans. Oke, teman-teman, jadi gini ya. Keputusan saya di 2016 ketika saya memutuskan untuk bergabung di 3i Network ya, walaupun saya istilahnya tidak ada yang memprospek saya, tidak ada yang menceritakan tentang 3i kepada saya benar-benar belajar sendiri di awalnya. Nah, itu adalah keputusan yang membawa sebuah keberuntungan buat saya hari ini ya. Karena kenapa? Dengan latar belakang saya yang seorang ibu rumah tangga tadi, mungkin tidak ada ijazah yang tinggi, bahkan pengalaman kerja pun tidak ada. Mungkin kalau saya tidak bergabung di 3i Network, mungkin saya nggak akan bisa sukses seperti sekarang gitu ya. Mohon maaf nih Pak Fran kalau saya katakan Silver Agency itu sukses, buat saya itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Hari ini saya bisa punya income di atas 10 juta, itu adalah pencapaian yang luar biasa teman-teman ya. Dan alhamdulillah keputusan saya 3 tahun yang lalu itu merubah hidup saya hari ini ya. Hari ini saya punya income, di mana income saya itu hari ini masih saya kumpulkan Pak Frans, masih utuh ya, ada di rekening tabungan saya gitu ya, karena kebutuhan keluarga kan masih suami yang tanggung, jadi uang itu masih ada di rekening saya. Impian terbesar saya nanti adalah bisa membeli sebuah lahan untuk bisa membangun rumah gitu ya bersama keluarga saya. Dan teman-teman pikirkan, keputusan teman-teman hari ini adalah keputusan yang sangat penting sekali. Karena kenapa? Keputusan teman-teman hari ini akan merubah hidup teman-teman 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi ke depan ya. Karena kenapa? Ini mungkin kita sedang mengalami sebuah krisis, di mana krisis hari ini diakibatkan oleh sebuah virus ya, sebuah penyakit gitu loh. Tapi krisis yang akan terjadi pada setiap manusia itu adalah krisis ketika kita mengalami masa pensiun. Kenapa? Karena krisis ketika masa pensiun itu kita sudah tidak bisa bekerja, kita sudah tidak mendapatkan penghasilan lagi gitu ya. Dan itulah yang sebenarnya krisis yang terjadi pada manusia. Dan ketika kita mengalami krisis itu, teman-teman harus sudah mempersiapkannya hari ini ya. Karena ketika kita pensiun, keinginan kita atau kemauan kita untuk bisa hidup sejahtera atau hidup susah itu adalah bergantung kepada keputusan kita hari ini untuk bergabung 3i Network teman-teman. Jadi kalau misalkan saya bisa di sini beruntung dan teman-teman yang lain bisa beruntung menjalankan 3i Network, saya yakin teman-teman di luar sana juga pasti akan bisa beruntung bersama 3i Network.